Mari kita membaca kitab suci bersama-sama dari 1 Yohanes pasal keempat. 1 Yohanes pasal keempat dari ayat 12-13, sesudah itu dari 17 sampai 21. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. 17 sampai 21 semua membaca. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai kebenaran, percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudara, di dalam pasal ini 2 kali menyebut kasih menjadi sempurna. Di sini kita melihat ayat yang ke-13 bahwa jikalau Allah tinggal di dalam kita, maka kita saling mengasihi dan kasih terhadap Dia di dalam kita itu sudah menjadi sempurna. Dan di dalam ayat yang ke-16 Allah mengasihi kita, kita mengetahui dan percaya Allah adalah kasih. Diam di dalam Allah, diam di dalam kasih adalah diam di dalam Allah. Dan Allah berdiam di dalam diri kita. Dengan demikian 17, kasih menjadi sempurna di dalam kita. Saudara-saudara, kasih mempunyai perbedaan tidak sempurna dan sempurna. Kasih yang sempurna memberi kepuasan hidup dan memberikan makna hidup seperti terisi dengan keindahan yang tidak ada bandingnya. Kasih yang sempurna berbeda dengan kasih yang tidak sempurna. Nah, di sini 2 kali bicara tentang kasih yang sempurna. Kalau saudara bandingkan dengan Roma pasal 13 ayat ke-8 dan selanjutnya, maka di situ dikatakan kasih itu menjadi sempurna. Saudara-saudara, jikalau kasih itu sudah menjadi sempurna, maka kita hidup di dalam sesuatu kepuasan di dalam dirinya Allah sendiri. Itulah kenikmatan hidup yang paling tinggi. Kenikmatan hidup yang paling tinggi bukan memiliki materi yang banyak. Kenikmatan hidup yang paling tinggi adalah cinta kasih yang menjadi sesuatu substansi, mengisi hidup dengan manis dan dengan indah, dengan kepuasan yang tidak ternilai adanya. Dan cinta ini bagaimana bisa menjadi sempurna? Saudara-saudara, jikalau kita diam di dalam diri Allah dan Allah diam di dalam diri kita, berarti seluruh kelakuan kita tidak di luar lingkaran yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, Tuhan Allah sendiri membatas diri di dalam segala moral yang menjadi substansi atribusi daripada Tuhan Allah itu sendiri. Ini adalah rahasia mengapa Dia tidak pernah boleh diturunkan daripada kedudukannya sebagai Allah. Karena Dia adalah terus menerus membatas diri. Saya sudah pernah mengatakan Allah Tritunggal yang membatas diri. Allah membatas bebas untuk takluk kepada moral Allah sendiri. Kristus membatas diri di dalam tubuh jasmania, firman menjadi daging. Dan Roh Kudus juga membatas diri
sehingga dia berada di dalam seluruh pimpinan daripada Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian Allah yang membatas diri adalah Allah yang terus menjadi yang tertinggi, menjadi mercusuar, menjadi teladan patron bagi kita. Our God never change. Karena apa? Karena dia rela membatas diri. Rela membatas diri. Ini sesuatu kemahiran yang tertinggi. Orang yang bisa membatas diri adalah orang yang sudah matang rohaninya. Orang yang bisa membatas diri adalah orang yang tidak melanggar peraturan apapun. Orang yang mau membatas diri adalah orang yang ikut teladan dari Tuhan Allah. Allah mempunyai kebebasannya mutlak. Tetapi kebebasannya mutlak tidak membuat Allah mempunyai hak istimewa. Kebebasannya mutlak tidak mengakibatkan Allah berbuat salah. Kebebasannya mutlak tidak membuat Tuhan Allah melanggar semua prinsip dan semua sifat moral dia sendiri. Allah itu kasih adanya, kebebasan dia diikat oleh kasih. Allah itu suci adanya, kebebasan Allah diikat oleh suci. Allah itu adil adanya, kebebasan Allah diikat oleh keadilan. Allah itu baik adanya, kebebasan dia diikat oleh kebaikan. Lalu kita mau tanya, siapa yang mengikat? Siapa yang membatas? Jawaban adalah atas kedaulatan yang mutlak dan atas kerelaan yang sempurna dia membatas diri. Itu namanya Allah. Saudara-saudara, our God is God who limit himself with all his absolute freedom under his attribute of morality. Saudara-saudara, dengan demikian ini menjadi contoh tertinggi bagi setiap orang yang katanya diam di dalam Allah. Istilah diam di dalam Allah dan Allah diam-diam diri kita berarti persekutuan antara pribadi-pribadi yang begitu mutlak erat sehingga tidak ada jaraknya. I live in him and he lives in me. Allah hidup di dalam diri saya. Nah, saya hidup di dalam diri dia. Saya membatas diri di dalam lingkaran di mana Tuhan sendiri membatas diri di dalam lingkaran dari moralnya. Maksudnya apa? Semua yang melanggar kasih saya tidak melakukan. Semua yang tidak suci saya tidak melakukan. Semua yang tidak baik saya tidak melakukan. Semua yang tidak benar saya tidak melakukan. Semua yang tidak adil saya tidak melakukan. Gampang tidak? Tidak gampang. Saudara-saudara, saat kita mempunyai sesuatu hak lebih tinggi dari orang lain, selalu kita memakai hak itu untuk mengampuni diri kita yang tidak mau taat. Itu namanya mempergunakan hak istimewa. Saudara-saudara, Tuhan Allah tidak pernah melanggar. Tuhan Allah bukan tidak bebas. Dia bebas dan mutlak rela mentaklukkan kebebasannya atas kedaulatan dan kerelaan diri dia sendiri untuk di dalam ikatan-ikatan yang adalah sifat ilahi itu sendiri. Maka Allah itu suci adanya. Allah itu adil adanya. Allah itu baik adanya. Allah itu benar adanya. Allah yang baik, suci, benar, kasih, adil. Semua sifat moral Allah itu menjadi ikatan bagi Allah sendiri. Maka Allah diam di mana? Allah diam di dalam lingkup kasih. Allah diam di dalam batasan keadilan. Allah diam di dalam kebajikan, kebenaran. Dan dia tidak pernah melangkai satu langkah keluar dari itu. Itu adalah sebab dia Allah. He is God. Yesus tidak pernah ada satu titik cacat celah di dalam hidupnya. Saudara harus pikir, harus banding. Jangan hanya mentah-mentahan terima teori daripada mayoritas. Semua agama sama. No way. Semua agama sama. Itu bukan ajaran Alkitab. Semua agama sama di dalam beberapa poin. Iya, di dalam esensi, substansi daripada kesucian, keadilan, kebajikan, cinta kasih, dan seluruh atribut moralitas tidak sama. Saudara-saudara, Allah adalah Allah.
Karena dia membatas diri dalam seluruh sifat moralitas dengan kerelaannya mutlak, sehingga dia pun tidak memakai hak istimewa. Setelah Magna Carta di Inggris, maka terjadi satu kalimat, everyone is equal under the law. There's no exception. Tidak ada manusia yang mempunyai status lebih tinggi dari manusia yang lain. Semua berada di bawah hukum, termasuk raja maupun pengemis. Berbeda lapisan masyarakat, silakan. Berbeda kulit, silakan. Berbeda suku, silakan. Tetapi tidak ada perbedaan status. Semua di bawah hukum. Saudara-saudara. Dan yang meletakkan batu penjuru seperti ini adalah orang yang mengerti sifat Allah. Itu sebab negara Kristen yang dulu, yang masih takut kepada Tuhan, telah menjadi contoh dan teladan, telah menjadi dorongan dan motivator daripada keadilan seluruh dunia, dan bagaimana menegakkan hukum, menegakkan keadilan, kesucian untuk menjadi contoh dari segala bangsa. Saudara-saudara, saya merasa sangat sayang sekali sekarang banyak negara Kristen sudah meluntur dari beriman Kristennya. Begitu banyak daerah-daerah yang dulu penuh perasaan takut kepada Tuhan, sekarang sudah satu persatu meninggalkan kitab suci, sehingga tidak lagi berdiam di dalam yang disebut atribut a moral nature of God. Saudara-saudara, 2 Petrus 1 ayat 4 dikatakan, kita dilepas keluar daripada kerusakan dan kebinasan dunia ini, supaya kita berbagian di dalam kodrat ilahi atau di dalam sifat Allah. Saya percaya kalimat ini tidak berarti kita menjadi sebagian dari Allah, tidak. Tapi ini berarti kita mempunyai bagian di dalam kesucian Allah, di dalam cinta kasih Allah, di dalam keadilan Allah, di dalam kebajikan Allah, di dalam keadilan Allah. We take part in the divine nature of God, in morality. Dengan demikian, kalau saya hidup di dalam Allah, kalau saya hidup di dalam kasih, kalau saya hidup di dalam kesucian, maka Allah juga hidup di dalam saya. In me is God's indwelling. In God there is my dwelling place. How beautiful is my dwelling place in the bosom of God. Saya diam di dalam diri Allah, Allah diam di diri saya, maka kasih itu menjadi sempurna. Saudara-saudara, kasih itu ada dua arah. Manusia dicipta menurut peta teladan Allah, maka manusia tanpa dikasihi tidak bisa bertumbuh dengan baik. Kedua, sesudah dia bertumbuh dewasa tanpa mengasihi, dia tidak bisa sempurna. Sehingga we are created to be loved and to love. Kita dicipta untuk dikasihi dan kita dicipta untuk mengasihi. Kalau seseorang tidak dikasihi dengan normal, jiwanya pasti tidak beres. Saudara-saudara, yang bikin jiwa seseorang beres, yang bikin seseorang normal, itu ada 3 unsur. Unsur pertama, identitasnya beres. Kedua, cinta kasihnya beres. Ketiga, dia mempunyai komunikasi kepada sesuatu objek yang bisa dipercaya beres. Ini 3 hal penting sekali. Saudara-saudara, seluruh kelemahan psikologis, seluruh perubahan daripada keabnormalan berdasarkan identitas tidak beres, kasihnya tidak beres, dan komunikasinya tidak beres. Orang Kristen kalau betul-betul mengerti iman kita, kita tidak boleh, tidak mungkin, dan tidak seharusnya menjadi orang yang sakit jiwa. Jikalau iman Kristen menjadikan seseorang sakit jiwa, adalah karena iman yang dia anut itu tidak benar. Pengertian status tidak beres. Saudara-saudara, kalau saya tanya seseorang, siapa pamamu? Oh, jangan tanyalah. Lebih baik jangan tanya. Gak apa-apa, tolong kasih tahu saya, siapa papamu? Gak usah tanyalah. Kenapa? Sudahlah, gak usah tanyalah. Lalu waktu didesak lagi, gak apa-apa, engkau kasih tahu saya. Lalu dia mulai cucur air mata. Papaku seorang perampok yang dihukum mati dan sekarang sisa 1 minggu ada di Cipinang.
Waktu dia mengatakan dengan jujur, sambil menjadi sesuatu kutukan terhadap diri. Mengapa identitas saya tidak beres? Mengerti? Ini pertama. Kalau seseorang mendapatkan kasih yang tidak beres, maka menurut satu teori daripada Sir Isaac Newton, action is equal to reaction. Kalau kau dibesarkan oleh seorang ibu tiri yang terus mengancam, terus menganiaya, terus mempersulit engkau, maka engkau mempunyai sesuatu pembelaan terhadap diri. Kalau saya sudah besar, saya akan balas dendam. Yang dipikirkan bukan bagaimana membereskan diri, yang dipikirkan adalah bagaimana merusak orang lain. Ini kedua. Ketiga, kalau kau tidak ada komunikasi yang sesuai dengan kebutuhanmu, engkau pendam semua di hati, itu jiwa menjadi rusak. Saudara-saudara, orang Kristen mempunyai 3 hak istimewa paling besar. Kalau engkau tanya saya, papamu siapa? Saya akan menjawab, masa lu tidak tahu? Siapa papamu? Pencipta langit dan bumi. Nah, ini kebanggaan yang terbesar. Coba tanya, Papa Erwin sama Papa saya besar mana? Papa dia hanya cukup baik. Orang yang cukup baik. Papa saya pencipta langit bumi dan pencipta Erwin. Coba lihat, besar mana? Besar saya kan. Sebenarnya papa gua juga papa dia, cuma dia lupa saja. Dia cuma ingat papa di dunia. Saudara-saudara, saya umur 3 kematian ayah. Saya dari kecil tidak tahu apa itu ayah. Sampai umur 6 waktu saya baca papa, mama, kakak, adik. Saya tanya mama, kenapa sebelah di sekolahku semua ada papanya, cuma saya tidak ada. Di mana papa saya? Mama saya mengatakan, papamu sudah pergi, sudah mati. Mati itu apa? Pergi tempat yang jauh. Kapan pulang? Tidak pulang-pulang. Wah, papa gua kejam ya. Dia pergi tidak pulang-pulang. Saudara-saudara sekalian, saya dari kecil tidak tahu apa itu papa. Sampai saya mempunyai anak pertama, baru saya sadar apa itu perasaan papa. Tetapi puji Tuhan, dari kecil saya tidak menjadi orang yang jiwanya rusak. Karena saya langsung diisi dengan cinta kasih seorang Bapa di surga. Bapa surgawi membuat lowongan kekosongan itu diisi, identitas saya menjadi beres. Saudara-saudara sekalian, inilah maka kita adalah anak-anak Allah. Dan manfaatkan pengertian ini. Mengerti dengan sungguh-sungguh apakah identitas ini. I am my father's child. My father is the creator of this world. Ada satu kali seorang pendeta, sesudah habis khotbah dihantar pulang oleh seorang kaya. Orang kaya ini mengatakan, pendeta, sebelum sampai di rumah, biar kita jalan-jalan dulu ya. Oh boleh. Lalu diputarkan mobilnya sampai di satu rumah yang besar kali. Coba lihat, pendeta lihat. Dia lihat, wih begitu tinggi, bulan susun. Inilah kepunyaan papaku. Wah, orang ini mulai memperkenalkan diri kepada pendeta itu. Pendeta, oh begitu ya. Ini kantor apa ya? Ini bank yang paling besar di kota ini. Lalu orang itu bawa mobil, jalan lagi sambil tempat. Melihat ada satu bangun yang besar sekali, office building yang besar sekali. Ini juga punya papaku. Wah, baru pendeta tahu ini orang kaya sekali ya. Antar saya pulang bukan orang biasa. Lalu pergi lagi melihat satu bioskop yang begitu banyak lampunya. Ini punya papaku. Ini punya papaku. Segitu pendeta itu diam-diam aja. Lalu mobil lewat. Begitu lewat pantai. Lalu pendeta bilang, berhenti sebentar. Yuk lihat laut besar ini. Ini punya papaku. Lewat lagi satu bukit yang tinggi sekali. Ini bukit begitu indah. Ini punya papaku. Saudara-saudara. Jadi ini banding-bandingan papa. Orang kaya itu memiliki segala sesuatu daripada dunia. Tapi pendeta mengatakan, I am my father's child. This is my father's world. Pengertian ini harus ada. Sehingga orang Kristen jangan berjiwa budak. Jangan berjiwa yang menghina diri. Jangan berjiwa minder. Karena kita mempunyai Bapa di surga. Kita adalah anaknya yang ditebus oleh darah Yesus Kristus. Dengan demikian kita mempunyai identitas yang tertinggi. Kita mempunyai kasih yang terbesar.
kita mempunyai komunikasi yang paling akrab. Saudara-saudara sekalian, engkau begitu pegang telepon ngomong, bayar 5.000, 10.000, 20.000. Tapi waktu kita telepon kepada sang pengasih kita, itu bukan intercity, bukan interlokal, bukan internegara, itu interkontinental, itu ada interuniversal. Saudara-saudara, Bapak, saudara bilang, ya, aku mau tahu kehendakmu. Lalu dia kerahkan engkau. Ini komunikasi yang terbesar. Itu sebab dengan pengertian seperti ini, kita tidak pernah perlu minder. Kita tidak pernah perlu minta kasihan sama orang yang belum Kristen. Saudara-saudara, saya sangat tidak setuju bangun gereja cari uang orang bukan Kristen. Saya sangat tidak setuju kita minta sama orang bukan anak Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan itu hidup adanya. Amin. Saudara-saudara, inilah cinta menjadi sempurna. Karena kita diam di dalam Dia, dan Dia diam di dalam diri kita. Cukup tidak? Tidak cukup. Kita saling mengasihi, maka cinta kita kepada Dia menjadi sempurna. Saudara-saudara, cinta Tuhan menjadi sempurna di dalam diri kita. Ditambah lagi cinta kita terhadap Tuhan menjadi sempurna. Kita cinta Tuhan menjadi sempurna karena kita melaksanakan perintahnya. Di dalam kitab suci, Yesus Kristus memberikan 2 perintah yang besar. Dan 2 perintah ini ada urutannya, belakang dan duluan. Yang duluan adalah perintah saling mengasihi. Yang belakangan adalah perintah pergi mengabarkan Injil. Nah, saudara-saudara, barang siapa mengasihi Kristus, dia adalah orang yang menjalankan perintahnya. Whosoever you do and you realize my commandment, you love me. In love is obedience. In love is to do and to practice the commandment of God. Ini adalah apa yang dikatakan di Alkitab. Dan perintah yang paling besar pertama tercantum di dalam Yohanes pasal 13 ayat ke-33 dan 34. Yohanes 13 ayat 33, 34. Aku memberikan kepadamu satu perintah yang baru. Mari kita membaca bersama-sama. Inilah perintah dari Yesus Kristus. Yesus sebelum naik ke atas kayu salib, 1 malam sebelum dia dijual, 1 malam sebelum dia dibunuh, dia mengumpulkan murid-muridnya dan memberikan perintah yang penting, perintah yang baru. Saudara, kita membaca bersama-sama 33 dan 34. Hei anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, aku memberikan perintah baru kepadamu. Saya dari dulu tidak ngerti kenapa perintah baru. Mengasihi orang sudah ada di perjanjian lama. Kasihilah sesamamu, kasihilah tetanggamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bukankah ini sudah ada perintah di perjanjian lama? Mengapa di sini mengatakan ini perintah baru? Kenapa disebut baru? Barunya di mana? Saudara-saudara, saya merenungkan, saya membandingkan, saya terus berdoa, minta pengertian. Akhirnya saya mengetahui ini adalah cinta kasih di antara orang yang ditebus. Saudara-saudara, jika di dalam perjanjian lama, cintalah sesamamu, berarti you menjadi subjek, you menjadi inisiator, memberikan kasih atau kasihan kepada orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri. Tetapi di sini dikatakan yang sudah dipilih dan yang sudah dipilih, yang sudah diselamatkan dan yang sudah diselamatkan, yang
sudah ditebus dan yang sudah ditebus saling mengasihi satu dengan lain. Nah saudara-saudara, ini gampang tidak? Sangat-sangat sulit. Saudara-saudara, jikalau gereja berperang, jikalau orang Kristen saling membenci, maka kebencian itu lebih dalam daripada orang biasa. Saudara-saudara, karena sulit mengasihi satu dengan lain. Apalagi sudah diselamatkan. Semua orang yang tidak mengerti kitab suci mungkin mempunyai dendam dan kebencian lebih besar daripada orang yang di luar. Orang Kristen kalau bisa mempunyai benci kepada Kristen, kebencian bisa lebih dari orang biasa. Pertarungan bisa lebih kejam dari orang biasa. Maka ini harus diperintahkan engkau saling mengasihi. Saudara-saudara, kita ditebus dengan darah dari Yesus Kristus yang berharga begitu tinggi. Lalu kita tidak mengerti apa artinya penebusan. Apa gunanya? Saudara-saudara, bukan teologi yang muluk-muluk, pengertian yang banyak-banyak. Tapi jiwa yang betul-betul mau sinkron dengan firman. Dan hidup yang mau melaksanakan perintah. Itulah tandanya sampai di mana kerohanian. Saudara-saudara, kerohanian seseorang tidak diukur daripada berapa yang dia tahu. Tidak diukur dari berapa yang dia percaya. Tidak diukur dari berapa yang dia khotbahkan. Tidak diukur dari berapa yang dia dengar. Saudara yang sudah ikut kebaktian di sini 17 tahun. Setiap minggu dengar khotbah seperti ini. Berapa banyak tertumpuk di otakmu pengertian. Tapi saya berkata kepada saudara, kerohanian seseorang diukur daripada berapa yang dia jalankan. Amin. Bukan berapa yang kau dengar, bukan berapa yang kau tahu, bukan berapa yang kau mengerti, berapa yang kau imani, juga bukan berapa yang kau katakan, berapa yang kau taati, yang kau jalankan. Seorang sebelum dia meninggal dunia sering nangis. Waktu itu sudah umur hampir 80. Saya datang ke Bandung melihat dia. Dan dia mengatakan, maaf ya, saya berpuluh-puluh tahun mendengar khotbah. Saya sudah Kristen berpuluh-puluh tahun. Saya harus katakan satu kalimat. Yang pintar khotbah banyak, yang menjalankan sedikit. Saya sangat sedih. Pendeta-pendeta yang pintar khotbah banyak, yang menjalankan sedikit. Itu suara seorang tua sebelum meninggal dunia. Menilai kembali kekristenan. Melihat kembali puluhan tahun dia ikut gereja. Dengar terus. Lalu lihat satu persatu pendeta yang berkhotbah banyak, yang menjalankan sedikit. Dia nangis lagi. Saya tidak tahu bagaimana mesti menghibur dia. Karena kalimat itu begitu keluar dari mulut dia, saya harus tegur diri. Apakah saya seorang yang tidak menjalankan? Apakah saya harus bertobat? Saya masih muda, dia sudah tua. Dia berpuluh-puluh tahun melihat kekristenan di dalam dekade-dekade. Dia mengenal begitu banyak pendeta yang bisa khotbah banyak, yang menjalankan sedikit. Saudara-saudara, cinta kasih antara orang Kristen dengan orang Kristen itu tidak gampang. Dan setiap orang kalau hanya tunggu dicintai oleh orang lain, tapi tidak bersedia mencintai orang lain sebagai inisiator, hal ini tidak terjadi. Saudara-saudara, mencintai Tuhan sama mencintai manusia, gampang mana? Jawab. Gampang mana? Lebih gampang cinta manusia. Tidak gampang cinta Tuhan. Inilah jawaban umum. Ya. Karena manusia kelihatan kok lucu-lucu lagi. Ya. Ada yang baik sama saya. Ya, ada yang sangat menghormati saya. Mencintai mereka gampang. Mencintai Tuhan tidak tahu di mana dia. Tidak kelihatan. Mencintai manusia lebih gampang. Mencintai Tuhan lebih tidak gampang. Betul? Apakah betul? Saya tanya lagi. Engkau bilang, kalau lihat jeleknya manusia, menjengkeli manusia. Manusia kalau baru ketemu selalu kelihatan bagusnya. Sudah lama-lama kelihatan boroknya. Baru kenal kelihatan sopannya. Lama-lama kelihatan kurang ajarnya.
Jadi kenapa di rumah banyak orang tidak bisa damai? Karena sudah berpuluh-puluh tahun satu atap. Sudah tak tahan lagi. Modelmu, sifatmu sudah ketahuan sama semua. Sampai atas, sampai bawah, sampai belakang, sampai luar, sampai dalam. Semua tahu. Sulit berterima engkau. Tetapi apa boleh buat? Dipimpin Tuhan menjadi satu atap. Ya satu atap terus. Sampai pada satu hari kalau engkau benci sama papamu setelah dicintai oleh suami, bye bye, puji Tuhan, saya boleh tinggalkan rumah. Kalau satu hari engkau tinggalkan rumahmu, engkau baru rasa senang. Berarti dulu engkau mempunyai hubungan yang jelek. Saudara-saudara, sekarang saya tanya, kalau engkau lihat orang yang jelek, engkau tidak gampang mencintai. Nah engkau mengatakan cinta Tuhan lebih gampang. Betul juga, karena Tuhan bye-bye sama kita. Lalu saya tanya, Yesus mengatakan di sini, sebagaimana aku mencintai kamu, kamu saling mencintai satu dengan lain. Saya tanya pertanyaan, kalau kita memakai cara cinta kita kepada Tuhan untuk mencintai sesama, baik enggak? Kan kita semua mencintai Tuhan kan? Kita tidak tentu bisa cinta semua orang kan? Pasti di dalam gereja ini ada orang yang kau sangat sayang, kau senang. Ada juga yang kau jengkel sekali. Begitu lihat mukanya sudah kepingin muntah. Saudara-saudara, ada orang seperti itu kan? Saya tidak tahu berapa orang kau benci ya. Nanti selesai kebaktian pergi ke tempat duduk, jabat tangan sama dia sebelum pulang ya. Ya, kalau engkau benci terus satu dengan lain, saya doakan besok kamu sama yang kau benci sekamar 2000 tahun di surga. Kapok kamu tidak bisa keluar di situ. Nah saudara-saudara, belajar mengasihi tidak gampang. Karena apa? Setiap orang ada kelemahannya. Nah sekarang saya tanya, kalau saya cinta Tuhan, gampang. Cinta orang tidak gampang. Saya pakai cinta saya kepada Tuhan untuk pakai cinta itu untuk cinta orang lain. Baik tidak? Baik tidak? Tuhan bilang tidak. Tuhan bilang tidak baik. Karena apa? Karena cintamu terhadap Tuhan bisa berubah. Pakai cinta yang berubah-berubah kepada orang lain, mencintai, itu bahaya sekali. Cintamu kepada Tuhan kalau baik, cintamu kepada saudara baik. Tapi kalau cintamu terhadap Tuhan rusak atau benci atau robah, cintamu kepada orang lain juga robah. Anak yang paling kasihan adalah dilahirkan dalam keluarga yang papa mamanya mempunyai sifat 4 musim. Ya. Kalau lagi senang, wah dipeluk, disayang. Kalau udah senang dipukul. Wah, anak itu nggak ngerti. Kenapa sifat yang sama? Saya mengerjakan hal yang sama. Kemarin dapat imbalan, sama hari ini dapat pukulan yang berbeda. Kenapa? Karena papa mamanya 4 musim. Ya. Sementara musim dingin, sementara musim panas. Kalau lagi mereka kondok-kondokan, anak menjadi satu sasaran untuk mereka pukul. Karena mereka lagi tidak beres. Nah saudara-saudara, dengan demikian cinta yang berubah-ubah menjadi patokan untuk mencintai orang lain, itu bahaya. Maka Yesus mengkoreksi seluruh dunia dengan kalimat ini. Sebagaimana aku cinta kamu, cintalah satu dengan orang lain. Sekarang saya tanya, cinta Yesus Kristus 4 musim tidak? Cinta Yesus konsisten tidak? Cinta Yesus suci tidak? Cinta Yesus sempurna tidak? Cinta Yesus kekal tidak? Kalau iya, maka barulah beres rohani kita. Mencintai orang lain berdasarkan cinta Tuhan kepada kita. Saya renungkan lama sekali, akhirnya saya mendapatkan kesimpulan ini. With the consistent love of Jesus Christ to me, I love others. Tidak gampang. Saudara-saudara, banyak orang bikin kita marah, bikin kita jengkel, bikin kita kecewa, bikin kita putus asa. Tetapi sebenarnya cinta yang sejati adalah setelah dia bikin marah, engkau tetap cinta dia. Setelah dia bikin engkau kecewa, engkau tetap cinta dia. Meskipun cinta itu tidak perlu langsung diketahui, tapi engkau tetap mendoakan dia. Saudara-saudara, mencintai seseorang karena dia elok, itu bukan cinta, itu nikmat. Mencintai seseorang karena dia baik, itu bukan cinta, itu nikmat. Mencintai seseorang karena bisa diperalat, itu bukan cinta, itu memperalat.
engkau mencintai seseorang, engkau baik sama seseorang, cinta yang sejati adalah setelah engkau menemukan kelemahannya, kekurangannya, kerusakannya, ketidakberesan dia, engkau masih mendoakan, engkau masih memperhatikan, engkau masih mengharapkan dia bertobat, dan engkau masih mengasihi dia. Barulah cinta itu cinta yang sungguh. Kalau kita melihat standar kitab suci seperti ini, maka kita bagaimana bisa masuk surga? Kita bagaimana bisa diterima oleh Tuhan? Tidak mungkin. Kita terlalu rusak. Dan Yesus berkata, sebagaimana aku mengasihi kamu, you mesti tahu you tidak layak dikasihi. You mesti tahu selayaknya engkau dimasukkan neraka. Sepatutnya kita dimasukkan neraka. Tapi kita masih dicintai, masih ditebus, diampuni dosa. Kita masih dipelihara oleh Tuhan. Karena apa? Bukan karena kelayakanku, karena anugerahnya. Semua. Bukan karena kelayakanku, tapi karena anugerah. Sola grazia. Kalau Tuhan telah mengasihi aku seperti itu, aku harus mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan mengasihi aku. Baru cinta itu menjadi sempurna. Jadi cinta menjadi sempurna di dalam dua kategori. Kategori pertama, saya di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saya. Saya diam di dalam Tuhan, Tuhan diam di dalam saya. Maka kategori ini adalah membatas, mengikat, tidak melanggar. Aku hanya berlangkah di dalam kasih, di dalam suci, di dalam keadilan, di dalam kebajikan, di dalam keadilan, kebaikan, kesucian, kasih. Inilah namanya hidup di dalam Tuhan. Ini menjadi sempurna. Kedua, saya yang hidup di dalam Tuhan dan mereka yang juga dimiliki oleh Tuhan, saya mengasihi mereka, saling mengasihi. Ini adalah extension of my love to others. Di situ menjadi kategori kedua. Cinta kasih boleh menjadi sempurna. Lalu Alkitab mengatakan, jikalau engkau tidak bisa mencintai saudaramu yang kelihatan, engkau tak mungkin mencintai Tuhan Allah yang tidak kelihatan. Di sini dibandingkan visible and invisible. Saudara-saudara, visible, invisible, invisible, visible. Dua kategori ini menjadi sesuatu paradoks daripada hidup manusia. Paradoxical life of human living and existence is in between the visible and invisible. Semua reformator membagikan gereja menjadi dua macam. Martin Luther, Calvin mengatakan ada visible church, ada invisible church. Gereja yang kelihatan ada gereja yang ada gedungnya, ada anggotanya. Sejaman bisa lihat satu dengan lain. Itu namanya visible church. Gereja yang invisible adalah gereja yang kudus dan am, melintasi zaman, melintasi tempat, melintasi suku, melintasi lapisan masyarakat, melintasi bahasa, melintasi bangsa, melintasi kontinen, melintasi semua perbedaan. Sehingga saya tidak pernah mengetahui sama-sama menjadi orang Kristen yang dilahirkan 200 tahun akan datang. Ya, saya tidak bisa lihat dia, dia tidak bisa lihat saya. Saya terhadap dia invisible, dia terhadap saya invisible. Saya tidak mungkin tatap muka dengan orang abad pertama, karena dia sudah mati 1900 tahun lebih tahun yang lalu. Saya baru dilahirkan abad 20. Saya tidak pernah kenal dia, dia tidak pernah kenal saya. Tapi dia berada di gereja sama seperti saya berada di gereja, sama-sama berada di gereja yang tidak kelihatan. Visible, invisible. Visible Church, GRII, GKI, HKBP, GKJMB, GKA, GKKK. Ini semua visible church di dalam bentuk yang kelihatan. Tapi invisible church meliputi semua denominasi, semua zaman, semua wilayah, semua suku, semua bangsa di seluruh dunia sepanjang sejarah berlangsung yang menerima Tuhan. Semua di dalam invisible church. Saudara-saudara sekalian, lalu saudara-saudara yang saya kelihatan, kalau saya tidak bisa mencintai, bagaimana saya bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan? Nah, ini hanya dikatakan oleh Yohanes secara jelas. Paulus mempunyai kalimat seperti ini, tapi beda. Paulus mengatakan, siapakah masih mengharapkan sesuatu yang dia lihat?
Kalau kita mengharapkan sesuatu, pengharapan kita menuju kepada yang tidak kelihatan, tapi tidak dibicarakan oleh Paulus mengenai pribadi menjadi objek kasih. Di sini Yohanes mengatakan, jikalau kau tidak bisa mengasihi saudara yang kelihatan, bagaimana engkau berani katakan engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Wah, ini menjadi satu kunci ujian yang sangat menakutkan. Saudara-saudara, kunci ujian yang sangat menakutkan. Ada satu orang sebenarnya kenal baik sama saya. Setiap kali saya ke kotanya, saya datang kepada dia. Setiap kali datang ke Jakarta, tidak gopri saya. Saya pikir-pikir apa salah saya. Lalu saya sudah 10 kali sampai di kota itu cari dia. Dia tetap tidak pernah telepon satu kali. Tidak pernah mau ketemu saya. Saya mengetahui mungkin hatinya tidak senang sama saya. Tetapi saya tetap mendoakan dia. Saya tetap dengan sikap yang sama kepada dia. Karena saya mengetahui ini adalah ajaran daripada Alkitab. Saudara-saudara. Tapi apakah kita murah sekali? Sehingga terus menerus orang tidak mau engkau terus datangi kepada dia. Seperti engkau tidak laku. Tidak. Kita mempunyai harga diri. Tetapi cinta kasih mendoakan dan cinta kasih menghargai orang lain. Jangan kurang. Ini adalah menjalankan firman Tuhan. Menjadi orang Kristen tidak gampang. Seolah-olah saben hari dimaki, caci, diapain aja kita mesti terima. Saudara-saudara. Di dalam cinta kasih jangan lupa keadilan. Di dalam keadilan jangan lupa cinta kasih. Karena dua-dua sifat ini ada di tangan Tuhan. Adalah sifat Tuhan Allah sendiri. Sekali lagi. Mencintai seseorang bukan kagum kehebatnya. Bukan karena baikkah dia. Bukan karena eloknya dia. Bukan karena bisa memperalakan dia. Mencintai seseorang sampai sudah menemukan kelemahan, kesalahan, kekurangan ajaran dia. Hingga tetap mendoakan dia. Tetap mengharapkan dia bertobat. Dan tetap mengasihi dia. Itu baru cinta kasih yang sejati. Saudara-saudara sekalian. Demikian cinta Tuhan. Seperti seorang ayah yang anaknya membuang dia pergi menjadi anak terhilang. Waktu anak itu pulang, sang ayah sudah menanti dari tempat yang jauh. Dia sudah menunggu pulangnya anak terhilang ini. Dan dia membuka kedua lengannya untuk mempeluk dia, untuk membawa dia kembali ke rumah. Berikan kepada dia cincin yang mewakili hak sebagai anak. Kasut yang mewakili perbuatan kelakuan baru. Jubah yang mewakili tudungan keadilan untuk menutup segala dosanya. Saudara-saudara, saya percaya setiap ibu mengerti apa itu kasih yang sejati. Orang lain mengatakan anakmu kurang ajar, anakmu tidak beres, anakmu terlalu nakal. Engkau tidak membuang anak, engkau tidak membenci dia. Engkau hanya berdoa, Tuhan, beri kekuatan kepada saya untuk membereskan, untuk membesarkan, untuk membawa anak ini untuk baik, untuk berubah, bertobat menjadi orang yang berguna. Saudara-saudara, jika demikian, maka kita hidup di dalam Allah. Kita hidup di dalam kasih. Dan cinta kasih itu menjadi sempurna di dalam hati kita. Terakhir, poin yang terakhir. Di dalam kasih tidak ada takut. Semua, 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada takut. Nah saudara-saudara, kalau engkau takut seseorang, berarti cintamu terhadap dia masih belum sempurna. Di dalam kasih tidak ada takut. Kalau engkau ketakutan Yesus hari ini datang, cintamu terhadap Tuhan belum sempurna. Karena apa? Di dalam takut itu menyangkut dua hal. Pertama, penghakiman. Kedua, penghukuman. Ini Alkitab. Jadi 1 Yohanes mengatakan, jikalau kasih itu sempurna, di dalam kasih tidak ada perasaan takut. Karena takut itu adalah menghadapi penghakiman. Dan takut itu bersangkut paut dengan penghukuman. Takut kalau masih ada, maka engkau tak mungkin mengasihi. Saudara-saudara sekalian. Karena kasih itu sudah dihalangi oleh ketakutan. Engkau kalau mau mengasihi seseorang, jangan takut dia. Saya mengerti kalimat ini daripada satu pengalaman yang aneh sekali.
Tahun kira-kira 58. Saya baru umur 18. Saya berjanji sama Tuhan, tahun ini saya akan membagi 5.000 traktat. Saya akan bersaksi suruh orang menerima Tuhan 5.000 traktat. Dan itu beli traktat pakai uang. Uang dari mana? Dari kerja saya. Sebagian uang kira-kira 20%. Saya beli barang-barang untuk bisa menjadi bahan penginjilan. Lalu saya naik ke kereta. Saya di muka sekolah. Saya masuk rumah sakit. Satu kamar. Tidak ada orang suruh. Belum sekolah teologi. Karena cinta. Karena mau orang lain menerima Tuhan. Karena mau mengabarkan Injil. Maka saya dipakai Tuhan dengan cara begini. Saudara-saudara. Satu kali saya naik kereta api. Dari stasiun Semut. Menuju ke Pasuruan dan Probolinggo. Untuk apa? Tidak untuk apa. Hanya untuk bagi traktat. Kenapa? Saya mau cari siapa? Tidak cari siapa. Cari orang yang saya tidak kenal. Kalau saya sudah beli tiket. Naik di kereta api. Lalu membagi traktat. Mereka tidak bisa lari kan. Ya kan? Nah, itu cara saya. Jadi saya tidak ke rumahnya. Dia datang ke kereta saya dan ketemu sendiri kok. Lalu Tuhan kasih saya pimpinan siapa. Saya ngomong apa. Lalu saya sudah berdoa selesai. Sudah begitu doa selesai. Berdiri. Mau bagi traktat. Begitu mata buka. Seorang datang duduk di depan saya. Polisi bintang 2. Jenggotnya besar sekali. Alisnya tebal. Galak luar biasa dulu sih. Waduh cilaka. Tuhan, saya baru mau mengabar Injil. Kok you kirim orang yang galak di sini? Dan kemarin baru teman saya ditangkap polisi karena membagi traktat Kristen. Baru dengar kemarin. Sekarang ketemu polisi. Nah, polisi itu lihat saya. Saya juga lihat dia. Lalu hati saya mulai mikir cilaka. Kalau saya begitu bagi ditangkap, yang lain tidak kejadian bagi. Saya sudah dipegang, lalu akan masuk ke kantor. Saya umur 18, tidak ada pengalaman apa-apa. Pada waktu saya bilang, Tuhan sudah lain hari aja lah. Jangan hari ini saja. Ayat ini muncul. Di dalam kasih tidak ada takut. Di dalam kasih tidak ada takut. Lalu Roh Kudus menggerakkan saya. Kamu takut dia? Karena jenggotnya? Karena alisnya? Karena pangkatnya? Karena dia polisi? Hei, pemuda, jangan takut. Saya berdoa lagi, Tuhan kasih kekuatan saya. Kalau memang ayat di 1 Yohanes 4, di dalam kasih tidak ada takut. Sekarang beri kekuatan kepada saya. Dalam nama Yesus, amin. Saya berdiri. Traktat pertama, kasihkan dia. Ya. Ini kalau kasih lolos, semua tidak usah takut kan? Nah, ini langkah pertama paling penting. Begitu, Pak, silakan baca. Tuhan Yesus mencintai kita. Yesus dipaku untuk mengganti dosa kita. Siapa tahu dia ambilnya berdiri lagi. Terima kasih ya. Lalu senyum. Saya baru tahu orang galak kalau senyum manis luar biasa. Orang biasa senyum tidak manis. Orang galak kalau senyum paling manis. Nah, coba. Kalau tidak percaya coba. Cari yang galak suruh dia ketawa sebentar. Begitu kasihkan dia. Oh dia baca. Waktu dia baca bilang. Polisi pun datang persiapan lagi. Satu persatu. Wah cepat sekali. Satu gerbong. Puluhan orang. Baca. Itu traktat. Saya langsung ke gerbong lain. Hari itu saya bagi paling sedikit 600. Sampai di Probolinggo. Saya masih ada. Di tengah-tengah jalan saya bagi satu rumah mengabar Injil. Beritahu sama orang lain Yesus mencintai mereka. Oh itu ada sebagian pakai bahasa Tionghoa. Seorang dapat, oh Kristen. Itu orang Tionghoa komunis. Wah ini polisi malah baik. Orang Tionghoa malah jahat. Lalu dia mengatakan, Kristen. Saya jalan di sebelah sini. Dia jalan di seberang sana. Hei jangan terima. Jangan terima dia. Ini antek-antek imperialis. Yang akan menghina kita. Yang akan menghancurkan kebudayaan orang-orang timur. Marah-marah. Saya di sini, dari situ. Aduh saya bilang, Tuhan aku datang dari Surabaya. Aku bayar sendiri. Beli ini traktat. Bayar tiket sendiri. Di tengah jalan, tidak ada family. Tidak ada orang. Hanya datang mengabar Injil di sini. Engkau kirim orang, anaknya setan. Untuk melawan saya. Teriak-teriak di situ kayak orang gila. Saya lihat dia potong kepalanya. Tapi
Tuhan mengatakan, jikalau engkau mengasihi dia, tidak usah takut dia. Dalam ayat ini 2 kali pada hari itu merubah hidup, membentuk karakter, membuat saya dididik oleh Tuhan. Malam itu saya pulang capeknya luar biasa, saudara-saudara. Dan malam itu termasuk salah satu malam di dalam hidup saya yang tidur paling enak, saudara-saudara. Sesudah itu masih banyak pengalaman. Saya pernah mengabari Injil, dikepung orang Islam, mau dibunuh, mau dipukul, ayo pukul saja. Saya diam aja. Saya berkata di dalam hati, aku serahkan hidupku kepadamu. Dan itulah caranya seorang pemuda yang mengabar Injil dibesarkan menjadi seorang sekarang sudah tua yang sudah pernah berkhotbah kepada lebih 25 juta manusia di dunia. Saudara-saudara, gereja kalau tidak mengabar Injil tidak mungkin diberkati oleh Tuhan. Gereja kalau takut tidak mungkin mengabar Injil. Gereja kalau tidak ada cinta kasih yang penuh tidak mungkin tidak takut kepada kesulitan-kesulitan. Mari kita menghayati ayat-ayat ini. Jikalau kita diam di dalam Allah, Allah diam di dalam diri kita, maka kasihnya di dalam diri kita menjadi sempurna. Jikalau kita diam di dalam dia dan kita menjalankan perintahnya, saling mengasihi, maka kasih kita ke dalam dia, kepada dia itu menjadi sempurna. Dan terakhir, di dalam kasih tidak ada takut. Karena takut mengandung sesuatu penghakiman dan penghukuman. Itu menjadikan kita takut. Puji Tuhan, kalau kita tidak bersalah sama siapa-siapa, Tuhan Yesus datanglah. Waktu engkau datang untuk menghakimi seluruh dunia, saya tidak takut. Karena saya sudah jalankan perintahmu, saya sudah memberitakan Injilmu, saya sudah mengasihi sesama. Yang kau perintahkan, ku sudah jalankan. Sekarang aku dengan hati yang lapang menanti Tuhan Yesus datang kembali. Cinta sudah menjadi sempurna. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih melalui Rasul Yohanes yang kau panggil sejak muda, yang kau pimpin sampai tua, yang kau biarkan dia naik di atas Golgota untuk melihat bagaimana Sang Kristus dibunuh, mengalirkan darah, mendoakan syafaat bagi orang seluruh dunia untuk menulis kitab 1 Yohanes yang terus-menerus mendidik kami, mengingatkan kami, mengajar kami, membangun iman kami, membentuk kerohanian kami sampai pagi ini. Kami berterima kasih. Kami sangat ingin cinta yang Tuhan curahkan ke hati kami boleh menjadi sempurna. Sangat kami ingin cinta kasih kami kepada Tuhan juga boleh menjadi sempurna. Karena kami ingin berdiam di dalam diri Tuhan sehingga Tuhan diam di dalam diri kami. Kami ingin mengasihi sesama, menjalankan perintah Kristus sehingga saling mengasihi menjadikan kami sempurna. Kami sangat ingin di dalam kasih yang sempurna singkirkan segala ketakutan. Singkirkan segala ketakutan akan penghakiman dan penghukuman. Karena Tuhan sudah menanggung semua ini demi cinta kasih kepada kami. Kiranya pagi ini sekali lagi cinta dari Roh Kudus dicurahkan rata ke dalam hati kami. Sehingga kami belajar menjadi orang yang mengasihi. Kami belajar menjadi orang yang bertanggung jawab. Dengar doa kami Tuhan. Amin.